Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, sadar nggak? Kalau diri kita, diri kamu nih, ada satu hal ini aja dalam hidup kamu, maaf, hidup kita jadi banyak sialnya secara masuk akal, termasuk rejeki atau jodoh yang memburuk. Dan bisa jadi banget nih hal ini yang selama ini membuat diri kamu nggak sadar mengundang hal-hal buruk terjadi dalam hidup kamu. Nah, ini seru nih. Jadi sekarang seperti biasa kamu relax aja dulu. Saya tahu mungkin diri kamu lagi siap-siap mau liburan atau bahkan siap-siap untuk merayakan hari raya gitu besok gitu ya. Apapun yang sedang mau kamu kerjakan, kerjakan aja. Tapi boleh nggak saya minta tolong satu hal? Ayo senyum dulu dong. Sambil kamu senyum seperti sekarang, coba tuliskan di komentar. Tuliskan sederhana aja. Teman-teman, saya doakan kalian semua semakin bahagia seperti diri saya yang tersenyum. Katakan seperti itu deh. Lihat, ketika kamu menuliskan kalimat itu sambil tersenyum, ada sebuah energi positif yang selama ini mungkin gak bisa kamu rasakan, tapi baru kali ini keluar. Ini sederhana, bener, praktekan. Silakan. Tersenyum, kemudian tuliskan, terima kasih, saya doakan kalian semua teman-teman bahagia seperti saya yang tersenyum. Wah, itu enak banget ya. Nah, ngomong-ngomong soal tersenyum, ada satu hal penting yang kali ini saya ingin bagikan kepada kamu yang kaitannya justru bukan dengan bibir kita yang tersenyum, tapi justru dengan batin kamu. Sebagai sahabat saya paksa hari ini untuk tersenyum. Benar, tahu nggak? Ini sebuah kenyataan teman-teman. Coba dengerin deh. Kalau kita bingung kenapa hidup kita itu banyak masalah, ada satu kalimat yang saya ingin diri kamu tersadarkan. Apa itu, Mas? Dengerin. Kamu tahu nggak? Dendam yang tersisa itu loh yang menghalangi rezeki kita. Saya ulangi, dengerin, kamu resapi. Dendam yang tersisa itu loh yang sebenarnya menghalangi rezeki kita, rezeki kamu. Nah, sekarang coba saya tanya, secara jujur nih, ya. Tadi kan abis senyum, udah lebih enak, rasanya udah lebih tenang gitu ya, abis nulis juga di komentar. Saya mau tanya sekarang, tolong jawab dalam hati aja secara jujur. Coba lihat ke dalam diri kamu, lihat ke dalam perasaan kita. Ada nggak perasaan dendam sedikit aja yang masih tersisa di dalam diri kamu? Coba sekarang kita diem dulu, duduk kalau bisa, tiduran pun tidak masalah, pejamkan mata aja. Kita lihat ke dalam diri kita secara jujur apa adanya. Ada nggak ya perasaan dendam dalam hidupku, dalam batinku ini yang masih ada sisanya walaupun sedikit? Ada nggak rasa dendam yang masih tersisa dalam diri kita? Kenapa? Itu loh, itu yang menghalangi rezeki kita sendiri. Karena dendam sekecil apapun, itu ibarat kata seperti tembok yang mengurangi rezeki yang sebenarnya sama Tuhan udah dikasih banyak harusnya bagi hidup kita. Nah, sebentar. Ini dia nih yang salah. Ini dia yang keliru. Tahu nggak apa? Nih. Betul kan? Ketika saya nyuruh kamu barusan melihat ada atau tidak dendam sedikit pun di dalam batin kamu, benar kan? Yang kamu pikirin dendam diri kamu ada nggak ya sama orang lain? Ada nggak ya dendam aku sama mantan? Ada nggak ya dendam aku sama maaf nih anggota keluarga yang pernah salah ngomong sama aku di masa lalu? Ada nggak ya dendam aku sama temen? Gitu kan? Benar? Nah, maaf. Itu keliru dan itu yang salah. Yang saya maksud adalah ada nggak sih perasaan dendam kamu sama dirimu sendiri? Itu loh. Dendam sama orang lain kamu udah maafin. Hebat, karena kamu sahabat Pagar Kehidupan, kamu sahabat saya. Tapi pertanyaannya, sudahkah diri kamu memaafkan dan tidak dendam sedikit pun dengan diri kamu sendiri? Atas kesalahan atau kebodohan yang pernah kita lakukan itu loh di masa lalu. Halo? Ini dia biang keroknya. Sadar gak sih? Bener kan? Selama ini kita disuruh apa sih? Memaafkan orang lain. Memaafkan dia.
Memaafkan orang itu, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Gak boleh dendam sama orang. Bagus, bener. Tapi mereka lupa bahwa dendam yang paling besar itu bukan sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri. Kenapa sih kok kita dulu bisa ngelakuin hal sebodoh itu? Betul apa betul? Renungkan. Nah, ketampar lagi dah. Iya juga mas, bener lagi nih. Aduh, saya bonyok, saya ketampar mas. Makasih loh saya kebonyok lagi nih. Gak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Sekarang kamu tahu salahnya di mana. Nah sekarang gini teman-teman, dengerin saya baik-baik ya. Diri kamu dan saya itu sama. Kita sama-sama belajar, yang namanya belajar kepleset itu gak salah ya. Jadi stop menyalahkan diri kamu sendiri dan merasa bahwa apa yang dikatakan saya ini kok kayaknya bener banget dan membuat kamu jadi ngerasa, aku tuh kenapa sebodoh ini ya mas, bener loh mas perkataan mas barusan. Stop. Kamu tidak bodoh, kamu belajar, diri kamu dan saya sama-sama spesial. Oke? Bisa? Sekarang saya kasih kepada kamu solusi dan obatnya. Begini loh. Dengerin. Diri kamu selama ini kan bingung. Kenapa dapat calon jodoh nih yang salah mulu contohnya? Atau diri kamu selama ini bingung kenapa utang bukannya makin dikit makin banyak, rezeki bukannya makin lancar makin seret. Coba ya, kita lihat ke dalam diri kita sendiri secara jujur. Berapa kali kita selama ini kalau ada salah dikit selalu ngebodoh-bodohin diri sendiri? Berapa banyak selama ini sebuah perbuatan yang kita lakukan nyakitin diri sendiri ketika kita tahu ngelakuin sebuah kesalahan yang terlalu BODOH bagi diri kita di masa lalu. Itu loh teman-teman yang membuat rezekimu jadi seret. Karena kebencian kamu terlalu besar ya kepada dirimu sendiri. Sekarang yuk kita obati dengan cara sederhana teman-teman. Saya harus menterapi kamu saat ini. Terapi ini sederhana ya. Tolong dilakukan di waktu malam. Kalaupun gak malam, pagi-pagi itu juga bagus. Di saat kamu dalam keadaan paling tenang, coba kamu lakukan dan praktekkan terapi ini. Oke? Siap? Caranya gimana? Sederhana banget. Ini gampang banget kok. Kamu duduk deh ya. Coba kamu duduk atau tiduran boleh. Kalau lagi kerja dan kamu ngerasa ini terapi kayaknya kamu butuh banget gitu ya, udah kerjanya berhenti sebentar, ini sebentar aja kok. Karena terapi ini sepertinya kamu butuh banget supaya batin kita nih jadi lebih kinclong gitu. Gak ada lagi perasaan dendam. Oke? Duduk atau tidur? Sudah? Sekarang kamu kalau bisa nyender. Ini penting ya. Nyender artinya tidak boleh bungkuk. Senderkan punggung kita, punggung kamu. Kemudian posisikan diri kamu dalam posisi yang tegak duduknya. Nah ini dia nih. Ini posisi tubuh yang bagus banget untuk membuat kita mengalami kesadaran batin ya. Oke. Sekarang pejamkan mata teman-teman seperti biasa. Sambil kamu memejamkan mata, ambil nafas dalam-dalam melalui hidung ya. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Di saat merasa lebih tenang, angkat tangan kanan kamu, kemudian taruh di atas dadamu ya. Oke. Sekarang, tugas kamu hanyalah cukup mengikuti apa yang saya katakan dengan suara. Suara itu boleh bisik-bisik, boleh juga suara yang terdengar telingamu. Ikuti suara saya ya. Ikuti begini. Saat ini, saya dalam keadaan sangat bodoh. Saya akui, saya dalam keadaan sangat bodoh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih wahai diriku. Aku tidak bisa. Aku tidak mampu setegar ini tanpa adanya dirimu. Tanpa adanya kekuatan dari kamu. Terima kasih wahai diriku. Aku mencintai diri ini.
Terima kasih wahai tubuhku. Aku mencintai tubuh ini. Aku terima semuanya. Aku maafkan segalanya. Terima kasih. Aku terima. Aku ikhlas. Terima kasih. Aku maafkan diri ini. Aku maafkan diri ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kamu tersenyum, kemudian buka mata. Selesai. Gimana rasanya? Plong banget nggak? Wah, luar biasa ya. Luar biasa banget. Ini loh sebuah terapi yang sebenarnya biasa saya lakukan untuk menolong banyak orang yang masalahnya kayak kamu. Dimana ternyata kebingungan dia tuh jawabannya sederhana. Rezeki jadi seret bukan karena dia terkutuk lah, bukan karena dia disumpahin orang, bukan. Bahkan bukan karena dia nggak berusaha, tapi karena batinnya itu masih ada luka dendam kepada dirinya sendiri. Nah sekarang coba deh kamu sebarkan link video ini kepada orang banyak. Boleh di WhatsApp kamu, boleh di sosmed kamu, supaya banyak orang yang sadar bahwa ini loh masalah yang kerap kali membuat rezeki kita secara tidak sadar jadi jelek ya. Lihat diri kamu. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang tiba-tiba langsung basah pipinya. Tapi habis itu rasanya plong banget. Ya, jadikan video ini sebagai sahabat baik kamu. Namun ini belum selesai. Nah, ini belum selesai dan saya harus kasih ini di bagian akhir. Tahu nggak apa? Dengerin baik-baik teman-teman. Kan kamu tadi udah melakukan terapi ini ya, rasanya plong. Mau nggak jadi lebih klimaks lagi, jadi lebih mantap atau lebih damai lagi hati kamu? Mau ya? Caranya gimana mas? Coba sekarang kamu coba cari foto di handphone kamu, foto yang menurut kamu itu senyuman kamu paling bagus. Jadi saya tahu banyak di antara kita suka selfie sambil tersenyum. Itu nggak apa-apa, itu nggak masalah karena itu bentuk menghargai diri sendiri gitu ya. Coba kamu cari foto diri kamu sendiri yang mana di situ kamu senyumnya bagus. Kemudian kamu jadikan itu sebagai latar belakang handphone kamu kalau bisa. Nah, kenapa? Kenapa saya harus melakukan itu, Mas? Nih saya jelasin. Kan kamu sudah melakukan terapi ini. Kamu harus ngukur. Harus ngukur sejauh mana diri kamu sudah memaafkan dirimu sendiri. Betul? Cara ngukurnya gimana? Lihat latar belakang handphone kamu yang barusan kamu ganti jadi foto kamu tadi. Ketika ngelihat fotomu sendiri, kamu itu seneng. Kamu itu ngerasa damai, bahagia, ikhlas, bangga. Itu bukti kalau kamu sudah melepaskan rasa dendam kepada dirimu sendiri. Paham? Tapi kalau kamu ngelihat wajah kamu sendiri, sorry banget nih, jijik, gak bisa, apapun alasannya gitu, kayaknya gak bisa mas aku ngelihat wajahku sendiri, maaf ya, itu berarti kamu belum bisa melepaskan dendam dengan dirimu sendiri. Lakukan terapi ini lagi sampai kamu plong. Oke? Jelas? Jadi ini perpaduan yang luar biasa. Kamu lakukan dan lihat deh, ketika diri kamu melakukan hal sesederhana ini aja, rezeki kamu, jodoh kamu seizin Tuhan akan membaik ya. Kamu klik jempol ke atasnya dong. Silakan klik jempol ke atas dari video ini supaya saya tahu bahwa video ini berguna untuk kamu. Terima kasih, berkah buat kamu atas jempol ke atasnya. Dan sekali lagi saya bilang, lihat di deskripsi. Di deskripsi video ini banyak informasi yang kamu butuhkan. Di situ ada cara curhat, di situ pun ada cara membeli buku yang saya sudah karang dan itu bestseller. Lihat baik-baik deskripsi video ini ya. Kamu cermati aja pelan-pelan. Sentuh yang kamu ingin sentuh. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.